Hi everyone, this is me Maula Nikma, and in this video we are going to be talking about things in English that are related to coronavirus. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang beberapa istilah terkait dengan virus corona yang sekarang lagi sadly mewabah di seluruh dunia. Dan karena kebanyakan istilah-istilah itu menggunakan bahasa Inggris, saya seringkali dapat pertanyaan dari banyak orang, kata ini apa artinya ya, kata ini apa artinya, karena tidak disampaikan dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris. Misalnya kayak lockdown, rapid test, itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kali ini kita akan bahas ada 21 kata atau istilah dalam bahasa Inggris yang terkait dengan coronavirus. Let's get to it, kita mulai. So yang pertama adalah karena coronavirus, oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu kata corona. Oke, corona itu sebenarnya adalah bahasa Latin, bukan bahasa Inggris ya, tapi disadur dari bahasa Latin. Corona atau corona aslinya Latinnya itu artinya mahkota. Kenapa? Karena di bawah mikroskop bentuk dari virus corona itu seperti ada mahkotanya. Jadi dia ada bulat gitu terus dikelilingi dengan banyak mahkota. Itu yang pertama ya, corona. Bacanya corona. Oke, yang kedua adalah virus. Tulisannya seperti ini, virus. Oke, virus atau virus ini dalam bahasa Indonesia sudah disadur juga, jadi saya kira sudah paham ya. Virus ini salah satu ya makhluk hidup juga, tapi bentuknya kecil sekali, cuma bisa dilihat lewat mikroskop. Next, yang ketiga biar cepat, disease. Jadi COVID-19, Anda mungkin sering dengar juga COVID-19. Apa sih COVID-19? COVID-19 itu adalah kependekan dari coronavirus disease ya. Jadi corona yang sudah kita bahas, virusnya sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga adalah disease. Disease itu artinya penyakit ya. Jadi coronavirus disease itu adalah penyakit yang ditimbulkan gara-gara si virus corona gitu. Oke, selanjutnya yang keempat 19 itu artinya 19. Kenapa disebut dengan COVID-19? Karena virus ini munculnya pertama kali itu di tahun ini 2019 di Wuhan. Oke. Next, yang kelima, WHO. Nah, WHO ini sering sekali kan WHO. Itu ternyata sebenarnya bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris tentu bukan WHO tapi WHO. Oke, itu adalah kependekan dari World Health Organization. 3 kata tuh, World Health Organization. World Health Organization adalah organisasi kesehatan dunia. Kantornya ada di Geneva di Switzerland ya, atau Swiss. Oke. Selanjutnya nomor berapa ya? Ini tadi 3. Oh, nomor 6 ini saya lupa. Oke, yang keenam adalah endemic, outbreak, dan pandemic. Oke, ini seringkali membingungkan ya. Ada 3 istilah yang dekat-dekatan artinya. Pertama adalah outbreak dulu, bukan endemic dulu. Outbreak itu artinya wabah. It's simply wabah, artinya wabah. And yang namanya wabah itu adalah semacam penyakit yang menular ya, dan menularnya itu dalam waktu yang cepat di area tertentu, sehingga kalau dia sudah mencakup ruang atau cakupan wilayah yang cukup besar, maka dia menjadi endemik namanya. Jadi endemik ini adjektif ya, kata sifat. Alright. Terus ketika penyebaran virus atau penyakit itu sudah global, sudah seluruh dunia, atau mungkin beberapa negara. Kalau sekarang COVID-19 ini sudah jatuhnya pandemik global ya, atau global pandemic, itu dia sudah seluruh negara, kalau nggak salah saya 183 negara lebih yang sudah kena virus corona ya, sudah sampai corona di sana. So pandemic sekarang ini COVID-19 statusnya sudah pandemic karena dia sudah seluruh dunia, semua negara di seluruh dunia sudah kena. Selanjutnya yang ke-8 adalah, ini istilah yang sering juga, ini istilah medis sebenarnya, suspek. Nggak medis aja sih ya, dalam kriminal juga sering. Suspek itu adalah yang dicurigai atau yang dicurigai dia mengidap virus corona dalam hal ini. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin PDP kali ya, padanannya, pasien dalam pengawasan, itu adalah suspek. Selanjutnya adalah 7.
Oh sorry, 8 sudah. Selanjutnya nomor 9. Ini sering sekali juga muncul di berita-berita terkait dengan corona yang dalam bahasa Inggris ya. Yang ke-9 adalah has tested positive atau negative. Oke, has tested positive atau negative itu artinya setelah dites hasilnya positif atau hasilnya negatif. Contoh saya masukkan ke dalam kalimat, misalnya someone has tested positive. Seseorang, someone in Jakarta maybe ya, seseorang di Jakarta itu sudah dites dan ternyata hasilnya positif. So, kalau Anda ingin mengatakan dia sudah dites dan hasilnya positif, Anda bisa mengatakan she or he has tested positive. Oke, itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah rapid test. Rapid test. Rapid test itu terdiri dari dua kata, rapid and test. Rapid artinya cepat, test artinya tes atau uji ya. Jadi uji cepat. So ada ini semacam sebuah metode pengujian atau pengetesan coronavirus menggunakan waktu yang digunakan itu cukup cepat karena dia hanya menggunakan kit sederhana. Oke, rapid test. Selanjutnya yang ke-11 adalah spread. 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 Begini tulisannya. Oke, bisa lihat ya. Spread artinya menyebar atau ya menyebar ya. Spreading itu menyebar. Selanjutnya saya bingung kata yang lain karena biar cepat ini. Spread menyebar. 12 contagion. 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 Contagion ini adalah penularan. Dulu tahun 2011 sudah ada film judulnya Contagion, juga cerita tentang penyebaran sebuah virus yang berbahaya ya, dan ini pandemik juga menyebar ke seluruh dunia. Oke, contagion artinya penularan. Yang ke-13 adalah mortality. Mortality. Biasanya mortality ini dikaitkan dengan atau disandingkan dengan kata rate. Jadi mortality rate artinya mortality itu kematian ya, rate itu tingkat. Jadi mortality rate artinya tingkat kematian. Jadi kayak di Indonesia per hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 29 Maret video ini dibuat. Mortality rate di Indonesia itu 8,8%, which is sangat-sangat tinggi ya di Indonesia. Jadi please ini juga video ini saya bantu pemerintah untuk mengajak teman-teman untuk stay home, di rumah aja dan work from home, kerja dari rumah if possible kalau mungkin, dan juga belajar dari rumah. By the way, saya juga ini lagi di rumah aja kerjanya, ngajarnya kayak gini juga dari rumah, dan saya menggunakan ya minjem ruangan anak saya dulu nih. Nah, makanya banyak boneka di sebelah sini. Alright. Nomor 14 biar cepat, ini sudah 8 menit. Wow. Nomor 14 quarantine. Oke, quarantine, sorry. Quarantine, karantina atau isolation, isolasi. Ya, ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah 15 social distancing. Social distancing atau distance jaga jarak atau jarak sosial. Maksudnya kadang-kadang juga digunakan istilah physical distancing ya. Intinya jaga jarak deh, jaga jarak. Oke, selanjutnya adalah, nah istilah yang paling sering muncul sekarang akhir-akhir ini adalah lockdown. Lockdown itu sebenarnya karantina juga, cuma karantina wilayah. Jadi wilayah itu dikunci, istilahnya lockdown itu dikunci. Orang nggak bisa keluar dari wilayah itu, nggak bisa keluar. Dan orang dari luar wilayah itu nggak bisa masuk ke wilayah tertentu. Oke, selanjutnya ke-17. Oke, hope you can see it. Oke, ke-17 adalah ini saya sendiri. Work from home. Work from home artinya kerja dari rumah. Like myself, what I'm doing now, I'm teaching you from home. Jadi saya ngajar dari rumah. I work from home, excuse me. Alright, yang ke-18, ini panjang juga videonya jadinya ya, target saya 5 menit. 18 adalah flatten the curve. Flatten the curve. Boleh flatten the curve, boleh juga flatten the curve. Kalau flatten the curve itu lebih ke American English. Oke, flatten the curve ini istilah yang digunakan untuk meratakan kurva. Jadi gini ya, ini rada ribet karena ini istilahnya teknis. Ini penghitungan antara kesiapan orang yang sakit dan kesiapan
fasilitas kesehatan di tempat atau kota tertentu atau di negara tertentu. Jadi harapannya kalau kita meratakan kurvanya, Anda bisa cek nanti di YouTube atau di tempat lain ya. Kalau kita ratakan kurvanya, artinya orang-orang yang terinfeksi dengan virus ini semakin sedikit, maka harapannya laju penyebaran virus ini bisa ditekan gitu kira-kira, sehingga fasilitas kesehatan seperti tenaga medis, rumah sakit itu tidak kolaps atau tidak tumbang ya. Selanjutnya adalah 19. Nah, 19 ini vaksin artinya ya kayak bahasa Indonesia juga vaksin ya. By the way, bukan bahasa Inggrisnya yang mirip bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya yang menyadur bahasa Inggris ya, vaksin. Yang ke-20 adalah herd immunity. Herd immunity artinya imunitas kawanan ya. Artinya begini, kalau misalnya ini salah satu, by the way, secara teknis ini artinya kalau nggak salah saya adalah teknis bagaimana menekan, lagi-lagi nih sebenarnya upaya juga menekan penyebaran virus corona ini, tapi dengan cara dalam tanda kutip membiarkan banyak orang terinfeksi sehingga nanti muncul sendiri imunitas, karena katanya orang yang sudah kena sekali ketika dia berhasil sembuh maka itu akan ada daya antibody di bodinya, sehingga kalau semua orang sudah begitu maka ya nggak ada lagi yang tertular gitu. Oke, itu yang ke-20, dan ini yang ke-21 yang terakhir, and this is my favorite, ini favorit saya. Dan ini adalah doa kita semua ya, yang ke-21, these too shall pass. Sekali lagi saya ulangi, these too shall pass. Artinya ini pun akan berlalu. Well, ini harapan kita semua, harapan saya pribadi, harapan Anda tentunya juga. Kalau this too shall pass, ini pun akan berlalu, ya lebih kurang mirip kayak badai pasti berlalu. Ya mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng semoga saja pandemik corona atau COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kehidupan kita bisa normal lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa kerja lagi, bisa produktif lagi. And ya mungkin melalui video ini saya juga ngajak teman-teman untuk terus jaga kesehatan, ya makannya dijaga, vitamin C dan seterusnya, supaya kita bisa stay healthy, stay strong, and ya jaga jarak, ya wash your hands, cuci tangan yang benar juga, pakai sabun, alright? So ya itu saja videonya, kita sudah bahas 21 kata atau istilah dalam bahasa Inggris terkait dengan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Thank you for watching, until next time.